Pernah nggak sih kamu pengen cerita soal liburan yang seru banget, atau mungkin pengalaman lucu, atau bahkan sesimpel semalam kamu makan apa? Nah, buat bisa ngelakuin itu semua, ada satu kunci rahasianya, menguasai past tense. Yuk, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar semua rahasianya biar kamu jadi jago cerita soal masa lalu. Coba deh jawab pertanyaan ini. Apa yang kamu lakukan kemarin? Kelihatannya gampang ya kan? Tapi buat ngejawabnya dengan keren dalam bahasa Inggris, kita butuh satu alat super nih dari kotak perkakas grammar kita. Namanya past tense. Anggap aja ini tiket kita buat jalan-jalan ke masa lalu. Oke, kita mulai ya. Jadi, gimana sih caranya jadi pencerita yang handal? Pertama-tama, kita harus tahu dulu kapan kita harus pakai mode masa lalu. Ada loh kata-kata tertentu yang fungsinya itu kayak mesin waktu, yang langsung ngasih sinyal, "Ps, kita mau balik ke masa lalu nih." Nah, ini dia aturan paling pentingnya. Gampangnya gini, past tense itu dipakai buat cerita yang udah kelar, udah finish. Mulainya di masa lalu, selesainya juga di masa lalu. Kayak misalnya kamu makan nasi goreng kemarin. Sekarang piringnya udah kosong kan? Nah, itu dia, past tense, udah beres. Ingat kan, tadi aku bilang ada sinyal waktu? Nah, ini dia sinyal-sinyalnya. Kalau kamu lihat kata-kata kayak yesterday, last night, atau 2 days ago, itu udah kayak lampu neon gede yang kedap-kedip, ngasih tahu kita, "Wey, ini cerita masa lalu." Ini penanda yang jelas banget buat cerita kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu kata kerja atau verbs. Ini nih yang jadi nyawa dari setiap cerita. Mereka yang bikin cerita masa lalu jadi hidup. Dan di dunia past tense ada dua geng kata kerja yang harus banget kita kenalan. Biar gampang, kita bayangin aja mereka kayak dua tipe orang. Di satu sisi ada si patuh aturan. Mereka ini gampang ditebak, ikutin polanya terus. Nah, di sisi lain ada si pemberontak. Mereka ini punya aturan sendiri, gayanya beda, dan bentuknya itu unik-unik. Jadi kita harus kenalan sama mereka satu-satu. Yuk kita kenalan lebih dekat sama geng si patuh aturan. Lihat deh, rapi banget kan polanya? Play jadi played, watch jadi watched. Polanya itu-itu aja, tinggal tambahin ed di belakangnya. Simpel banget kan? Nah, kalau dimasukin ke kalimat, jadinya kayak gini. I played football yesterday. Kata played yang ada ed-nya itu udah kayak cap stempel yang bilang, kejadian ini udah beres kemarin. Sekarang giliran si geng pemberontak. Siap-siap ya, lihat deh transformasinya. Go tiba-tiba jadi went, eat berubah jadi ate. Bentuknya benar-benar berubah total, nggak ada polanya. Nah, karena mereka ini sering banget dipakai, satu-satunya cara buat naklukin mereka ya dihafal. Ini dia contoh si pemberontak lagi beraksi. My sister went to the zoo last Sunday. Coba bayangin, kalau kita pakai aturan yang biasa, harusnya kan go ya. Tapi, nope, salah. Karena go itu pemberontak, dia punya bentuk khususnya sendiri, yaitu went. Ini nih yang bikin mereka spesial, agak challenging tapi seru. Oke, semua bahan utamanya udah kita kumpulin nih. Ada subjek atau si tokoh utama, terus ada kata kerja ajaib bentuk lampaunya. Sekarang, yuk kita racik semuanya pakai resep super simple buat bikin kalimat cerita yang pas. Resepnya? Gampang banget, cuma gini doang. Pertama, subjeknya siapa? Kedua, masukin kata kerja lampau atau V2-nya. Terakhir, tinggal tambahin sisa ceritanya biar makin lengkap dan seru. Simple kan? Yuk kita coba langsung bikin kalimatnya bareng-bareng. Langkah 1, pilih subjek, misalnya we. Langkah 2, pilih kata kerja lampaunya, kita ambil dari si pemberontak, had. Langkah 3, lengkapin ceritanya, misalnya fun at the park. Kalau digabung, jadilah we had fun at the park. Selesai. Teorinya udah dapat, latihan bikin kalimatnya juga udah. Sekarang kita lihat yuk gimana semua ini bekerja sama buat ngebangun sebuah cerita liburan yang utuh. Coba perhatiin ya kata kerja yang ditebelin. Oke, kita bedah ceritanya ya. Mulai dari awal. My family and I went to the beach. Tuh kan langsung ketemu si pemberontak, went. Lanjut, we traveled by car. Nah, ini si patuh aturan, traveled. Terus, when we arrived, patuh aturan lagi. Dan terakhir, the weather was sunny. Was, ini bentuk lampau spesial dari is. Ceritanya makin seru nih. Lihat deh campurannya. Ada immediately ran to the water, itu si pemberontak, ran. Terus we played with the sand. Ini si patuh aturan played. Abis itu built a big sand castle.
Pemberontak lagi, si Bill. Sampai my mom bought us ice cream dan we ate delicious seafood. Dua-duanya pemberontak. Keren kan? Beginilah cara si patuh aturan dan si pemberontak kerja bareng bikin cerita jadi hidup. Nah, kamu udah lihat teorinya, udah lihat contohnya juga. Sekarang, giliran kamu. Waktunya kamu yang jadi penceritanya. Siap buat ngetes skill baru kamu? Yuk, kita coba beberapa tantangan kecil. Oke, tantangan pertama. She go to school by bus yesterday. Nah, kata go ini bentuk lampaunya apa ya? Dia masuk geng patuh aturan atau pemberontak? Coba dipikirin dulu. Dan jawabannya adalah went. Bener banget. Kenapa? Soalnya go itu salah satu pentolannya geng pemberontak. Keren! Lanjut ya, tantangan kedua. My father cook breakfast this morning. Gimana nih kalau kata cook? Dia anaknya patuh atau pemberontak ya? Yap, jawabannya adalah cooked. Nah, kalau cook ini anak baik dari geng patuh aturan. Jadi tinggal kita tambahin id aja di belakangnya. Gampang kan? Kamu udah jago nih. Keren banget. Kamu sekarang bukan cuma belajar grammar, tapi kamu udah punya kekuatan super baru. Kunci buat ngebuka semua kenangan dan petualangan seru kamu sekarang ada di tanganmu. Jadi aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Sekarang setelah kamu bisa menghidupkan masa lalu lewat cerita, cerita keren apa nih yang bakal kamu ceritain pertama kali?